Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu illa al-jannah. Laisa lahu jazaa illa al-jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Semua kita pasti akan menghadapi kematian. Karena itu, ia olah hidup yang sesaat di dunia ini untuk berarti panjang nanti. Di akhirat kelak. Dia berusaha sekuat tenaga, helaan napas, detak jantungnya untuk mengingat Allah, karena dia pasti mati. Semua kita pasti mati. Aqyasul ummati zikral maut. Hamba Allah yang paling cerdas di kalangan umatku adalah hamba Allah yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Karena itulah jalan satu-satunya kita, bekal yang kita bawa sepanjang selama-lamanya. Ketika kita pulang kampung Lebaran kemarin, kita harus bawa bekal untuk keluarga di kampung kita. Ini kampung akhirat selama-lamanya. Rasa-rasanya tidak cukup waktu hidup di dunia untuk bekal selama-lamanya itu. Karena itulah ia olah hamba Allah yang cerdas. Setiap helaan napas detak jantungnya untuk sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lebih bermakna hidup ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Haji adalah panggilan Allah. Ada 3 panggilan yang mesti kita ingat. Pertama, Allah memanggil kita 5 kali dalam sehari. Suara muazzin mengumandangkan azan, itu adalah panggilan Allah 5 kali sehari. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ingatlah Allah memanggil kita. Tapi seringkali kita cuek dengan panggilan Allah. Buktinya apa? Azan tidak dijawab. Tidak mau melaksanakan ibadah yang terbaik. Kita cuek dengan panggilan Allah. Maka jangan heran Allah pun cuek dengan doa-doa kita, hajat cita-cita kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau ingin mendapatkan rezeki terbaik, kehidupan terbaik, rumah tangga terbaik, kemudahan dalam setiap masalah kita, lakukan ibadah terbaik. Ibadah terbaik syaratnya 4. Pertama, sholat di awal waktu. Khairul a'mal as-sholatu ala waktiha. Amal yang terbaik sholat di awal waktu. Syarat yang kedua, berjamaah. Rasulullah SAW teladan hidup kita, tidak pernah sholat wajibnya sendirian, selalu berjamaah. Ada pertanyaan, Ustaz, kita kan punya istri, punya anak, berjamaah di masjid. Sahabatku jamaah rahimakumullah. Rasulullah punya istri, punya anak. Sahabat punya istri dan anak.
Tapi kenapa dia berjamaah selalu ke masjid? Karena memang yang ketiga syaratnya masjid itu rumah Allah, masjid itu rumah malaikat, masjid itu rumah para nabi dan para rasul. Masjid itu adalah baitul mu'minin, rumahnya hamba-hamba Allah yang beriman. Awal waktu berjamaah masjid. Syarat keempat khusyuk. Qad afal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sukses orang beriman yang melakukan sholat dengan khusyuk. 4 persyaratan ini terpenuhi, maka kita melakukan ibadah yang terbaik. Yakinilah, selama kita melakukan ibadah terbaik, Allah berikan rezeki terbaik, rumah tangga terbaik, anak cucu terbaik, wafat terbaik, masuk surga terbaik. Kita ingin terbaik dalam hidup ini, lakukan ibadah terbaik. Yang kedua, panggilan Allah lewat ibadah haji. Ibadah haji panggilan Allah. Alhamdulillah, beberapa hari-hari yang lalu saudara-saudara kita menjadi tamu Allah, bisa menunaikan ibadah haji kloter pertama. Mudah-mudahan insya Allah tahun-tahun berikutnya kita menjadi tamu Allah. Haji adalah panggilan Allah. Allah memanggil kepada hambanya yang terpilih. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menjadi tamu Allah, maka dia berusaha untuk memenuhi panggilan Allah. Kalau panggilan Allah kita cuek, bagaimana panggilan kedua kita akan dapatkan? Orang mungkin kaya, punya uang, mungkin dia sehat, mungkin dia punya ilmu, tapi kalau Allah belum memanggilnya, dia sulit menunaikan ibadah haji. Karena itulah kesungguhan niat yang kuat adalah cara agar kita bisa menunaikan rukun Islam kelima. Niyatul mu'min khairin a'maliha. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal bergantungan niat, niat yang kuat, maka Allah mudahkan menuju tanah suci menjadi diyufullah, diyufur Rahman, diyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat jamaah rahimakumullah, haji itu ibadah yang paling sempurna karena semua merangkum semua ibadah. Ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, ibadah jasadiyah, ibadah maliyah. Mari kita cek. Ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ada ibadah yang titik tekannya kepada hati. Zikir, doa, mendoakan diam-diam, ibadah sirriyah, sholawat atau baca Quran. Di kamar mandi boleh kita berzikir, tapi dalam hati. Ibadah diam-diam, ibadah hati. Yang kedua, ibadah lisan. Lisan kita berzikir, baca Quran, sholawat. Yang ketiga, ibadah jasad fisik. Contohnya sholat, puasa, ibadah fisik. Yang keempat, ibadah harta. Ibadah harta apa? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Ibadah haji merangkum semuanya. Hati, niat yang kuat. Lisan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian ibadah fisik, tawaf, sa'i, melempar jumrah, wukuf di Arafah, semuanya fisik. Man istata ilaihi sabila, orang yang mampu untuk menjalankannya. Yang keempat, ibadah harta, ongkos naik haji. Tapi ingat jamaah rahimakumullah, ada banyak yang unik dari ibadah haji. Mungkin secara ekonomi dia susah. Ada orang hanya pedagang kaki lima, tahun ini bisa menunaikan ibadah haji. Tukang sampah tahun ini bisa menunaikan ibadah haji. Tukang bubur misalnya terkenal, Haji Sulam berangkat menunaikan ibadah haji. Yang penting niat yang kuat. Mungkin dengan cara nabung, dengan cara dia menjual kehidupannya, misalnya menjual tanahnya, dan itu adalah bagian dari ikhtiarnya. Haji Mansur halamannya digusur, jual tanah. Haji Kosasi ongkosnya dikasih. Haji Abidin atas biasa dinas karena ilmunya menjadi pembimbing haji. Intinya adalah panggilan Allah. Allah kalau sudah manggil, karunia Allah bisa menunaikan ibadah haji. Jamaah rahimakumullah, karena itulah orang muslim mesti punya niat haji. Kenapa? Kalau kata Nabi dalam sabda Rasulullah, jika seorang muslim tidak punya niat haji, in kanat yamut yahudiyan aw nasriyan, silakan mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Ibadah haji panggilan Allah. Panggilan yang ketiga, panggilan ruh ini berpisah dengan jasad kita. Innalillah
wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah, kembali kepada Allah. Kita diciptakan dari tanah menjadi tanah. Ruh berpisahkan dengan jasad kita, itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kita pasti mati dan dirahasiakan oleh Allah. Semua kita dirahasiakan, kapannya, waktunya hanya Allah yang tahu. Karena itu hamba Allah yang beriman berusaha agar ketika dia mati dalam keadaan terbaik, husnul khotimah. Husnul terbaik, khotimah akhirnya meninggal mati dalam keadaan sholat, meninggal mati dalam keadaan sujud, meninggal mati dalam keadaan baca Quran, meninggal mati dalam keadaan berzikir, meninggal mati dalam keadaan berwudu, meninggal mati dalam keadaan khutbah, meninggal mati dalam keadaan pidato, menyampaikan yang hak, melarang kemungkaran, meninggal mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang kita inginkan. Dan hamba Allah yang sukses, seseorang yang sukses, bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang banyak ilmunya, bukan orang yang tinggi jabatannya. Orang yang paling sukses adalah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, man akhir alami, la ilaha illallah fadhal jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Mudah ketika hidup, tapi kita sakaratul maut, sakarat, mabuk, mati. Ini adalah goncangan yang amat sangat dahsyat. Riwayat Imam Tirmidzi, sakitnya sakaratul maut lebih sakit dari 300 pedang yang menusuk tubuh orang. Luar biasa sakitnya. Tetapi kabar dari Allah, firman-Nya dalam surat An-Nahl 32, Allah menyatakan para malaikat thayyibin menyambut orang-orang yang meninggal husnul khatimah. Lalu para malaikat mengucapkan kalimat indah kepada orang yang ketika ruh berpisah dengan jasad. Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera untuk kalian ahli penghuni surga. Allah janjikan surga seluas langit dan bumi, keindahan surga di depan matanya, kenikmatan surga sudah bisa dinikmati ketika sakaratul maut. Itulah yang mampu mengalahkan sakitnya sakaratul maut, dan itulah hadiah bagi hamba Allah yang husnul khatimah. Lalu bagaimana caranya kita ingin meninggal husnul khatimah? Nanti dalam khutbah yang berikutnya. Paling tidak kita harus ingat husnul khatimah hadiah Allah. Hadiah Allah itu diberikan kepada orang yang istiqamah, terus menerus dalam akidahnya makin kuat, dalam ibadahnya terus menerus, akhlaknya mulia, maka dia insya Allah diwafatkan husnul khatimah. Cirinya adalah hobinya ibadah, hobinya dakwah, hobinya zikir, hobinya melakukan kebaikan-perbaikan, maka dia meninggal dalam keadaan hobinya. Tapi kalau orang hobinya maksiat, korupsi, judi, zina, na'udzubillah, maka meninggal dalam keadaan hobinya. Kita tidak mau itu. Kita ingin dengan husnul khatimah, dan itu adalah awal hidup di akhirat, alam barzah. Kita akan memasukinya. Kita sendiri yang lihat makanan kita ini jadi santapan cacing. Apapun yang kita alami, semuanya kita akan mengalami itu sendiri yang lahat. Makanya Allah menyatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbi radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, masuklah ke dalam surgaku, masuklah dalam golongan hambaku. Itulah husnul khatimah. 3 panggilan ini kita harus ingat. Kesimpulannya, panggilan lewat suara muazzin, sholat 5 waktu, panggilan menunaikan ibadah haji, dan panggilan untuk berjumpa dengan Allah. Kita kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kematian itu adalah kepastian. Orang beriman tidak takut mati, tidak cari mati, tidak berani mati, tapi merindukan mati. Kenapa? Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengan Allah yang maha hidup. Semoga khutbah ini memberikan mahkamah kesan bagi kita, agar kita ingat 3 panggilan tadi, dan semua kita bisa menunaikannya. Ibadah sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah di masjid dengan khusyuk, ibadah haji, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basiril ladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kasiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍu anhum anil khulafir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, di bulan Zulqa'dah menjelang bulan Zulhijjah ini ya Allah, kami bermohon di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini ya Allah, ketika kami mendengarkan khutbah ini kami bermohon kepadamu ya Allah, begitu banyaknya karunia yang kau limpahkan kepada kami ya Allah, seringkali jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikanmu ya Allah turun setiap saat, sementara keluhan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah ya Rabbana, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat di dunia ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami bersimpuh bermohon kepadamu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalanmu yang lurus ya Allah, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Rabb, ampuni seluruh dosa kami, ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, guru-guru kami, anak cucu keturunan kami, seluruh dosa jamaah yang sholat Jumat hari ini ya Allah, seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami kemampuan melaksanakan ibadah terbaik, sholat di awal waktu, berjamaah di masjid dan dengan khusyuk ya Allah. Ya Allah, berikan kami ya Allah hadiah yang terindah di dunia ini, bisa menunaikan ibadah haji ya Allah, menjadi tamu-tamu ya Allah, di Allah, di Rahman, di Rasulullah SAW. Kami rindu ya Allah bisa melaksanakan tawaf kembali ya Allah. Kami rindu ya Allah bisa sa'i, bisa wukuf Arafah ya Allah. Karuniakan kepada semua kami bisa menunaikan rukun Islam kelima ini ya Allah. Ya Allah, jadikan semua yang melaksanakan ibadah haji ya Allah, haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah, yang kau terima ya Allah, yang balasan kecuali surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, panggilan yang terakhir ya Allah, kami ingin ketika panggilan terakhir ini kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik ya Allah, dalam keadaan ketika kami mengucapkan kalimat tauhid
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan saudara-saudara kami di Gaza, Palestina, Suriah, Sudan, Fatan Thailand, Muru, Filipina. Ya Allah, selamatkan ya Allah, hancurkan, binasakan Zionis Israel laknatullah, hancurkan Donald Trump ya Allah. Jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini. Bahagiakan kami dengan ridhamu dan surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkurun. Fazkuruni yazkurkum wa yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Astaghfirullah li wa lakum.